Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari baru Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur pagi ini mengawali segala aktivitas kami diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, baik yang ada di gedung gereja maupun kami yang mengikuti secara online. Ya Tuhan, kami sungguh rindu dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pikiran dan seluruh kehidupan kami. Kami mohon, biarlah kuat kuasa-Mu dan hikmat-Mu memenuhi kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami dengarkan dan kami renungkan sungguh dapat melekat di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan, menjadi dasar atas setiap hal yang kami perbuat, sehingga di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Pada saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan untuk dapat menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan Tuhan. Oleh karena itu kami juga memohon Tuhan yang menguduskan, melayakkan dan memampukan hamba-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan dan dapat kami terima dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat sekalian, pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema menyaksikan Kristus meski dalam penderitaan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 34. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Kan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk beberapa waktu lamanya saya sering mendapati ketika remaja, pemuda, jauh sebelum COVID sih Bapak Ibu, suka kalau ada acara-acara, entah itu retret, entah itu latihan kepemimpinan, mereka suka mengajukan tema yang, kok kata saya temanya ini terus. Temanya adalah Who am I? Ya. Atau siapa saya? Masa nggak kenal? Kalau ditanya sekarang ke kita Who am I? Atau kita menanyakan pada diri kita Who am I? Kita pasti bisa jawab, saya nih siapa ya, gitu ya. Pasti masih inget kan, ini siapa nih, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara ya, pertanyaan Who am I itu bukan mau nanya nama, tentu saja. Ya, bukan mau nanya tentang ya hidup kita sehari-hari. Tetapi pertanyaan who am I itu atau siapa saya itu mau mengajak setiap orang untuk dapat merenungkan dan memandang dirinya sendiri secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Mesti jujur. Ya, kalau udah di hadapan Tuhan kita udah nggak bisa lari kemana-mana. Tuhan itu, kalau boleh saya katakan, lebih mengenal kita dibanding kita sendiri. Ya. Kalau kita nih sendiri kadang suka banyak alasan juga sama diri sendiri. Ya, suka banyak cari-cari alasan. Ya, kalau Tuhan bisa lihat kita apa adanya. Nah, mempertanyakan siapa nih saya, itu berarti bahwa kita mau secara jujur kita mengatakan di hadapan Tuhan siapa diri kita ini.
Hal ini akan mempengaruhi nampak dari sikap hidup sehari-hari kita. Apa jawaban dari pertanyaan itu? Siapa saya? Kita bisa menjawab bahwa saya adalah orang Kristen. Jawaban saya orang Kristen bukan cuman kalau saya ada di gereja, saya ini orang Kristen. Kalau saya di toko, oh saya mah yang punya toko. Kalau saya di pasar, saya mah penjual atau saya pembeli. Enggak. Ketika kita ada di toko, ya saya adalah orang Kristen yang dipercaya mengelola toko oleh Tuhan. Ya, karena toko kita juga bukan cuman karena kita bisa bikin toko, tapi karena Tuhan yang kasih kita kepercayaan. Ketika kita ada di pasar, siapa saya? Saya adalah orang Kristen yang sedang mau membeli sesuatu. Ya. Ketika kita di pasar sebagai pedagang, saya adalah orang Kristen yang jadi pedagang. Jadi Kristennya kita itu gak bisa dicopot pasang. Kristennya kita itu bukan kayak pakaian yang bisa kita ganti kalau kita udah bosen. Taruh dulu, ganti aja sama yang lain. Gak bisa. Kekristenan kita itu melekat di dalam diri kita. Ya. Udah jadi satu sama tubuh ini, sama pikiran ini, sama hati ini. Itu kekristenan. Ya. Jadi dimanapun kita adalah orang Kristen, artinya apa? Kalau kita mengatakan saya adalah orang Kristen, berarti kita memahami, kita terus menyadari bahwa saya ini saksinya Kristus. Orang lain dapat melihat Kristus melalui hidup saya. Ya, itu artinya Kristen bukan cuma sekedar agama kita. Bukan cuma sekedar untuk tulisan di KTP, karena kalau di Indonesia mah tetap mesti ditulis agamanya apa. Kalau di luar negeri mah udah gak perlu nulis. Bukan. Kristen itu berarti ketika saya di rumah, ketika saya di pasar, ketika saya bekerja, ketika saya ada di tengah masyarakat, bahkan ketika saya sendiri, Kristus harus nampak di dalam diri kita. Kita tidak dapat melepaskan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Bahwa di dalam setiap hal, tujuan Tuhan datang ke dunia itu harus kita senantiasa ingat. Bagaimana sikap Tuhan Yesus itu juga mesti jadi pegangan kita. Kadang kita suka bingung ya, mesti ngapain. Ya, kalau ngadepin sesuatu kita suka nggak tahu mesti merespon seperti apa. Maka pegangan kita apa? Sikapnya Tuhan Yesus. Ya. Kalau Tuhan Yesus di posisi itu, apa yang akan dia lakukan? Ya, kita juga melakukan apa yang menjadi teladan Tuhan. Ya, bagaimanapun kehidupan kita. Dan ini nggak ada tawar menawar. Ya, saya mau jadi atau mau menampakkan Kristus ketika hidup saya baik-baik saja. Kalau saya dalam kesusahan, saya juga butuh lepas dari kesusahan ini. Bagaimana saya bisa menampakkan Tuhan Yesus? Nah, bagaimanapun situasinya, identitas kita sebagai orang Kristen, termasuk ketika kita ada di dalam penderitaan, itu senantiasa melekat. Justru Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya boleh katakan nih ya, sebagai orang Kristen tadi kan kita itu memberitakan, menyaksikan Kristus dari hidup kita. Orang lain bisa lihat Tuhan Yesus dari kita. Justru saya mau katakan, di dalam penderitaan itu, di dalam kesusahan kita itu, ya kesaksian kita bisa jadi lebih efektif, lebih kedengeran. Kenapa? Karena semua orang menderita. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang hidup
yang enggak menderita? Coba pikir. Mau siapa? Wah, kalau orang kaya mah enggak akan susah hidupnya. Siapa bilang? Orang kaya juga punya kesusahannya sendiri. Kita aja yang enggak ada di posisi dia. Tapi coba, dia yang punya perusahaan. Ya, dalam masa-masa seperti ini ya, saya juga sering ngobrol sama mereka yang punya usaha sendiri. Punya kesusahan? Punya. Ya. Mereka suka bilang sama saya, "Bu, gimana caranya saya mesti dapat order?" Ya, apalagi kalau yang itu ya berdasarkan order gitu kan. Saya mesti dapat order minimal sebulan aja kudu ada. Dan itu teh nyarinya bisa jungkir balik sampai mesti misalnya di Jakarta sampai jauh malam supaya bisa dapat order. Kenapa? Karyawan saya nanti mau makan apa? Kalau saya nggak ada order dalam sebulan ini, masa saya mesti rumahin mereka dulu? Kasihan atau mereka juga punya keluarga, kan? Kita melihat, wah dia mah enak punya perusahaan sendiri, puyeng punya perusahaan juga, itu ya. Wah yang punya perusahaan bilang, wah yang kerja mah enak, udah gaji bulanan, puyeng juga, ya kan? Semua punya penderitaannya masing-masing. Ya, yang orang tua ngelihat, wah anak muda mah enak, tubuhnya masih sehat, nggak kayak saya misalnya, udah mulai kerasa di sini, kerasa di situ. Ya, emang anak muda nggak punya penderitaannya sendiri? Punya. Jadi kalau kita mau ngomong soal menderita, semua orang menderita. Dan justru karena itulah kesaksian kita nih, ketika kita mau mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang itu, justru bisa menjadi efektif karena semua orang menderita. Lalu gimana caranya ya dibawa di dalam penderitaan itu kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita. Salah seorang anggota jemaat saya pernah cerita demikian. Dia adalah seorang ibu, pegawai negeri. Ya, kerjanya harus ke Jakarta setiap hari. Ya. Ya. Ibu ini punya suami yang sudah berulang kali kena stroke. Saya udah lupa, mungkin 4 kali kena stroke. Ya. Sampai akhirnya itu berakibat bahwa suaminya sangat terbatas, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, apalagi pergi kerja, di rumah juga harus sangat hati-hati karena dia bisa nyalain kompor terus dia lupa, ya. Jadi stroke itu menyerang, ya. Sehingga semua harus dia bereskan sebelum dia berangkat kerja. Ya. Dia berangkat karena kerja di Jakarta, dia berangkat pagi jam 5 atau setengah 6, lalu kemudian dia pulang bisa sampai rumah sekitar jam 8 malam. Penuh tantangan, apalagi di tempat pekerjaannya ya dengan identitas Kristen ya, itu banyak sekali orang lihat dia. Ya. Tapi kemudian dia bilang begini, orang-orang di tempat kerjanya bilang, "Bu, ibu mah kayaknya hidupnya seneng ya, nggak pernah ada susahnya, ya kayaknya hidup ibu baik-baik aja." Terus dia tersenyum, dia cuma bilang, "Puji Tuhan kalau kamu ngelihat saya seneng. Kamu ketularan seneng enggak? Kamu ketularan semangat enggak?" "Iya Bu, saya kadang kalau lihat ibu ya saya jadi semangat sendiri, saya jadi suka malu sendiri deh. Ya ibu rumahnya jauh, rumahnya dia dari Ciamas ya, maksudnya rumahnya jauh dari Bogor, kerja di Jakarta, tapi ibu tetap semangat." Ibu ini nggak pernah cerita-cerita kalau dia punya suami yang harus dia jaga betul-betul. Ya, hanya beberapa orang yang tahu di kantornya bahwa suaminya itu ya dalam kondisi yang sakit. Bapak Ibu Saudara, itu kesaksian yang luar biasa ketika semangat itu menular. Walaupun dia sendiri bukan dalam keadaan baik-baik seperti yang disangkakan orang. Walaupun dia juga harus bergumul dengan keluarganya, keluarga intinya, keluarga besarnya. Apalagi waktu dia masih harus mengurusi juga mamanya yang sakit. Ya, banyak hal yang harus dia tanggung, banyak hal yang harus dia pikul.
tetapi bahwa di dalam penderitaannya itu semangatnya yang hadir karena Tuhan yang memampukan itu, itulah yang diberitakan. Dan itu menjadi kesaksian yang efektif. Bahwa kita bukannya menyerah dan kalah dengan penderitaan. Bahwa kita bukannya jadi karena semua orang menderita, sikap kita jadi sama kayak semua orang. Enggak. Kita menghadapi penderitaan dengan sikap sebagai seorang Kristen. Nah, kalau begitu, apa nih yang mesti kita perhatikan? Kita belajar dari bacaan kita pada hari ini, yaitu kisah di mana Paulus dan juga Silas berada di Filipi. Yang pertama yang mesti kita perhatikan adalah apa sih makna atau arti penderitaan itu buat kita. Kalau kita diizinkan Tuhan menjalani penderitaan dan kesusahan, apa sih artinya buat kita sebagai orang Kristen? Apakah kita masih sibuk menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan? Gara-gara COVID nih, usaha saya jadi seret. Ini mah gara-gara orang sentimen aja, soalnya saya identitasnya ada Kristennya, jadi susah kemana-mana. Apakah kita sibuk ketika kita menderita, kita menyalahkan begitu banyak hal, sehingga bahkan di dalam diri kita, kalau kita lagi-lagi mau melihat jujur, ada dendam, ada luka batin, ada kekecewaan. Apakah itu makna penderitaan untuk kita yang bahkan jadinya menjatuhkan hidup kita? Atau karena kita orang Kristen, ketika Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, bahkan untuk alasan yang tidak pernah bisa kita temukan, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu? Sudah lekatkah di dalam diri kita bahwa ketika Tuhan izinkan kita menjalani penderitaan, maka di situ adalah sarana Tuhan, alat Tuhan untuk mengajari kita, untuk membentuk hidup kita, bahkan untuk memakai dengan segala keadaan kita, dengan segala keterbatasan kita, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa melihat penderitaan yang dialami oleh Paulus dan Silas. Kenapa mereka bisa menderita? Kenapa mereka bisa kemudian diperhadapkan dengan pembesar kota? Mereka nggak melakukan kesalahan kok. Mereka cuma menolong seorang perempuan dari kuasa jahat, dari roh tenung. Tetapi itu kemudian menghantar mereka, didera, dilemparkan ke dalam penjara, dibelenggu. Paulus dan Silas mengalami penderitaan. Kalau Paulus dan Silas mau nyalah-nyalahin, bisa aja. Tahu gitu mah nggak usah dibebasin dari roh tenung, biarin aja si perempuan itu mau ngoceh apa juga, bukan urusan kita ini, gitu ya. Tapi Paulus dan Silas nggak begitu. Paulus dan Silas kemudian menerima. Pada saat itu perlakuan itu mereka terima. Mereka kemudian melihat bahwa ada apa nih? Ya, apa yang ada di balik ini? Sehingga apa, mereka tidak lantas buru-buru protes. Mereka jalani dulu. Ya. Mereka jalani perlakuan yang tidak menyenangkan itu. Karena mereka ingin tahu Tuhan mau apa dengan penderitaan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Ternyata jelas ada yang Tuhan mau. Tuhan mau ya bahwa berita keselamatan itu sampai kepada kepala penjara Filipi beserta orang di rumahnya.
dari penderitaan, dari ketidakadilan, ternyata di situ Tuhan pakai ada orang yang bisa mendengarkan berita tentang anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itu luar biasa. Ya. Sehingga apa? Jangan buru-buru. Makanya kalau kita menderita, kita menyalah-nyalahkan. Justru kita setia dulu, jalani dulu. Terus tanya sama Tuhan, Tuhan mau pakai saya apa nih dalam situasi seperti ini? Pasti ada maksud Tuhan. Seperti kepada kepala penjara itu dan keluarganya. Itu yang pertama, memaknai penderitaan. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, ya, sebagai orang Kristen yang dipercaya berhadapan dengan penderitaan untuk mengabarkan Kristus, yang kedua adalah sikap iman kita. Kalau tadi memaknai, mengartikan supaya kita terbuka Tuhan mau apa. Nah, sekarang kita bicara soal sikap iman kita. Ya. Paulus dan Silas menunjukkan sikap iman mereka. Apa yang mereka lakukan di dalam penjara dan dengan dalam keadaan terbelenggu itu? Dikatakan bahwa di ayat kita kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kayaknya biasa aja ya. Ya, berdoa dan nyanyi puji-pujian, semua kita juga gitu kan. Tetapi gak ada yang biasa-biasa aja Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang cuman doa. Doa itu gak ada yang cuman. Ya, pada bagian lain Alkitab kita mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi gak ada yang saya mah cuman bisa berdoa. Doa kita ketika kita yakin dengan apa yang kita doakan, di situ kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Nah, itu sikap iman, gak ada yang cuma. Doa itu lagi-lagi bukan cuma saya lagi ngomong sama Tuhan. Tetapi doa itu adalah sebuah ungkapan hati dengan ungkapan iman yang penuh kesungguhan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan Paulus dan Silas meskipun mereka belum mengerti. Kita yang baca tahu. Habis itu kejadiannya kepala penjara mendengar berita tentang Tuhan. Tapi pada saat itu dengan semua sakit di badan karena habis didera, ya, dikatakan ada bilur-bilur. Saat itu dengan semua kesakitan Paulus dan Silas juga nggak ngerti di depan ada apa. Tetapi mereka memilih untuk berdoa. Ya, mereka memilih untuk berdoa. Dengan yakin, dengan iman, dengan penuh penyerahan diri. Mereka juga bukan berdoa saja, tetapi mereka kemudian menaikkan puji-pujian kepada Allah. Memuji dikala begitu sakit badan ini. Memuji dikala situasinya enggak jelas. Mereka itu ada di Filipi, di tempat yang sama sekali baru buat mereka jalani, di kota di mana dikatakan bahwa di situ adalah kota orang-orang non-Yahudi. Nggak tahu sampai kapan, mau bagaimana, tetapi itu tidak menghentikan sikap iman mereka yang berdoa dan memuji Allah. Dan di situ Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan jangan bilang cuman. Karena dari doa dan puji-pujian itu, dikatakan dalam bacaan kita, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Maksudnya, orang-orang hukuman lain itu dikuatkan dari apa yang Paulus dan Silas lakukan tengah malam itu. Mereka mendengarkan. Kenapa orang itu, Paulus dan Silas, badannya sakit, udah didera, mereka mendapat perlakuan yang enak, kenapa mereka masih berdoa? Dan saya yakin doa yang diucapkan Paulus dan Silas bukan doa yang mengutuki, bukan doa yang menyalah-nyalahkan, tetapi doa yang memohon hikmat,
tadi supaya bisa dengan tepat memaknai penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Mereka mendengarkan. Kenapa bisa orang itu dalam keadaan yang sakit begitu rupa memuji-muji, menaikkan pujian yang terus dari hati mereka. Itu kesaksian. Di situ tadi saya katakan kuasa Allah itu hadir. Kuasa Tuhan itu ada. Kuasa Tuhan itu nyata. Dan kita bisa lihat di dalam keadaan selanjutnya bahwa terjadilah gempa bumi yang hebat. Hingga sendi-sendi penjara itu goyah, pintu-pintu terbuka, belenggu itu terlepas. Ya, tidak ada yang cuma dengan doa dan pujian kita. Kalau kita naikkan di dalam sikap iman kita yang benar. Yang kedua, yang harus kita waspadai, dan yang ketiga, yang harus kita perhatikan di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang ketiga, kita harus peka antara jerat atau berkat. Ya, mirip nih bunyinya nih, jerat atau berkat. Ya, kenapa? Ya, kalau kita punya masalah, kalau kita punya penderitaan, apa yang kita pengen? Pengen cepet beres. Pengen cepat selesai kita punya masalah, ya kan? Nah, karena keinginan manusiawi kita itu, kita kadang lengah, kita kadang nggak peka, ya, bahwa ada hal-hal yang nampaknya sepertinya nih, ini bisa jadi solusi jalan keluar. Padahal, ya, itu adalah jerat. Itu yang tadi saya katakan, kelihatannya kayak berkat, ya, karena bisa bikin masalah kita selesai. Padahal di situ ternyata jerat. Apa itu? Dalam bacaan kita ada dua contohnya. Contoh yang pertama adalah perempuan yang ngikutin Paulus dan Silas itu. Jadi perempuan ini kan ada roh tenung yang menguasai dia. Paulus dan Silas itu baru sampai di Filipi, mereka baru beberapa hari di sana, lalu kemudian baru memberitakan Injil dan diterima oleh Lydia, begitu kan? Tapi belum menjangkau banyak hal di Filipi. Nah, perempuan ini, ya, mengikuti Paulus dan Silas. Dan ketika dia ngikutin, dia kan selalu ngomong bahwa orang-orang ini yang nunjuk Paulus dan Silas adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Coba, dalam situasi gak ada orang yang kenal Paulus dan Silas, dalam situasi kota itu belum kenal Injil, kalau ada orang yang terus ngomong kayak gini kan semua orang jadi merhatiin kan. Siapa gitu ya. Ada apa gitu kan? Kelihatannya berkat. Soalnya apa? Ada iklan gak dibayar. Jadi perempuan ini yang iklanin kemana-mana gitu kan. Wah ini nih orang nih gini. Saya bilang hati-hati, kelihatannya berkat, padahal jerat. Kenapa? Karena apa yang diomongin perempuan itu tidak sepenuhnya benar secara pemikiran kekristenan. Orang-orang di sana nggak kenal Tuhan Yesus. Artinya apa? Bukan semata-mata kita pengen yang penting orang jadi Kristen. Enggak. Tuhan Yesus nggak pernah cuma pengen punya pengikut yang banyak. Tuhan Yesus pengen adalah orang menjadi murid. Artinya orang belajar dengan kesadarannya, orang membuka dirinya, orang menyerahkan dirinya. Itu yang Tuhan mau. Jadi apa yang dilakukan perempuan ini bukan berkat untuk pelayanan Paulus dan Silas. Ini adalah sebuah godaan, ya, untuk menginstankan apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada Paulus dan Silas. Paulus dan Silas tidak terjebak di situ. Makanya kemudian perempuan ini disembuhkan.
Ya, karena apa? Karena dia nggak mengerti apa yang dia katakan. Dia nggak tahu bahwa jalan kepada keselamatan itu harus ditempuh dengan apa? Ya. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus, nggak diomongin, cuma diomongin. Kalau mau selamat ikut orang ini, enak aja gitu kan? Nah, waspada, jerat atau berkat. Lalu yang kemudian, ya, tantangan untuk waspada kita lihat. Abis tadi ada puji-pujian tuh, kan gempa, pintu kebuka, belenggu terbuka. Kalau kita di situ, apa yang mau kita bilang? Puji Tuhan. Keluar nih kita nih, ya. Tuhan mengeluarkan kita. Tuhan yang buka pintu, Tuhan yang buka belenggu. Haleluya, buru-buru kabur. Jerat atau berkat? Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Kok ia masih diam aja di situ? Ya. Kenapa masih diam aja? Karena tadi mereka kembali ke yang pertama. Penderitaan adalah sarana Tuhan, alat Tuhan mengajar, membentuk dan memakai. Kalau cuman pintunya kebuka, belenggunya kebuka, Tuhan mau apa? Gak bisa cuman pergi keluar begitu aja. Ini pasti ada yang Tuhan mau. Sehingga yang dipilih oleh Paulus dan Silas adalah mereka tetap diam. Bodoh amat ya. Mestinya pergi aja langsung, enggak. Kebiasaan atau hukum pada saat itu adalah kalau ada orang di penjara terus melarikan diri, maka kepala penjara itu harus menanggung hukuman seberat dan sebesar yang kabur-kabur itu. Jadi Paulus dan Silas mengerti nih, kalau mereka kabur, mereka memang bebas. Tetapi ada orang lain yang kemudian akan menanggung akibat walaupun dia tidak bersalah. Paulus dan Silas memilih diam. Dan dengan diam mereka di situ, mereka bisa mengatakan, jangan bunuh dirimu. Kami masih di sini. Ya. Yang nampaknya seperti berkat, ternyata bisa jadi jerat. Ya, mesti kembali tadi ke apa makna penderitaan itu. Bukan untuk kita buru-buru beres. Ya, tetapi bahwa iman Kristen kita harus sadari tidak menjadikan kita orang-orang yang egois. Bukan mikirin diri sendiri, bukan mikirin senengnya sendiri, bukan mikirin bagaimana baiknya saya sendiri. Tetapi saya hadir supaya orang lain bisa melihat, mengalami, merasakan Kristus melalui hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kembali, setiap kita punya penderitaan kan? Yuk kita maknai penderitaan kita dengan cara yang baru, dengan kacamata yang baru. Mari kita menjalani penderitaan kita dengan sikap iman kita. Berdoa dan menaikkan puji-pujian yang bukan cuma berdoa, tetapi doa yang kita naikkan dengan penuh keyakinan. Dan terus-menerus mengasah kewaspadaan kita. Jangan buru-buru. Yang namanya menderita pengen cepat beres, jangan buru-buru. Kita mesti lihat dan kita mesti cari. Sudahkah saya mengerjakan yang Tuhan mau? Kalau itu belum terjadi, kita minta hikmat supaya apa yang akan Tuhan tuntun di dalam perjalanan kita berikutnya. Ada sebuah filosofi yang saya dengar, ya, filosofi ini muncul dari seorang yang bernama Sam Ratulangi, pahlawan dari Minahasa. Filosofi ini berkata sito timo tumoto, artinya manusia hidup adalah untuk memanusiakan manusia lainnya. Kita hidup bukan untuk diri kita. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memberikan anugerahnya buat kita, Tuhan sudah memberikan hidup kekal buat kita. Itu bukan semata-mata untuk kita secara egois, tetapi untuk memanusiakan manusia lainnya.
untuk meraih keluarga kita yang sedang di dalam keadaan putus asa, untuk meraih keluarga kita yang sedang di dalam kekecewaan karena mungkin penderitaan yang berat yang harus mereka jalani, untuk hadir di tengah-tengah orang yang mengenal kita di dalam pekerjaan atau usaha kita, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga apa? Memanusiakan mereka, menjadikan mereka menyadari bahwa sebagai manusia mereka hidup bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Ada karya kasih Tuhan yang sedang menanti untuk terjadi dalam hidup mereka. Kita melakukannya bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi kita melakukannya karena kita mengizinkan Tuhan memakai keseluruhan hidup kita, berkarya bekerja di dalam kita, apapun keterbatasan kita. Karena itulah kita bisa hadir menyaksikan Kristus walaupun kita menderita. Jangan menyalahkan apapun, tetapi mari kita memandang Dia dan terus minta hikmat atas apa yang terjadi ini, sehingga hidup kita bermakna, hidup kita berarti di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Amin.